Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 069. Oh come on Josh, lo biasanya nggak kayak gini, lo biasanya selalu ngenalin cewek lo ke gue, kenapa yang sekarang enggak? Paksanya tetap berusaha mendapatkan Cindy. Cukup Edward, kali ini gue mohon sama lo jangan ganggu cewek gue. Kali ini aja gue mohon, cukup cerai yang lo tikung dari gue dan lo hancurin hidupnya. Jangan lagi yang sekarang, gue mohon lo jangan ganggu hubungan gue sama dia. Kata Josh masih melindungi Cindy dalam kekuasaannya. Gue cuma pingin kenalan aja sama dia Josh, pelit amat lo. Paksanya, jangan ganggu adik gue, tegas Yuki sambil membantu Josh melindungi sang adik. Edward baru menyadari jika ada satu perempuan cantik lagi di halte ini. Ia menoleh ke arah Yuki. Lo kakaknya? Tanyanya terpaku menatap Yuki. Lia, dan jangan ganggu adik gue. Edward tersenyum tipis, ia memperhatikan penampilan Yuki dari atas sampai bawah. Dan dia merasa sangat tertarik olehnya. Gue bisa nggak ganggu adik lo, tapi lo bisa jamin kepuasan gue nggak? Tanyanya, menghampiri Yuki. Kak Yuki, jangan, dia itu orang jahat, kata Cindy ingin menoleh ke arah kakaknya namun Josh tetap mendekapnya melarang dia menatap ke Edward. Kakak nggak takut apapun Cindy, kamu tenang saja. Ya, Yuki sudah pasrah akan hidupnya sejak lama, sejak ia mengalami pelecehan dulu sebelum akhirnya pindah dari Jepang ke Indonesia. Dia adalah putri tanpa mahkota memang. Apa yang lebih berharga dalam hidupnya selain itu? Begitu pikirnya. Josh, tolong antarkan Cindy pulang, teman kamu biar sama aku di sini, ucapnya. Menoleh ke arah lelaki yang sedang bersama Cindy. Baik kak, ucap Josh tanpa pikir panjang, karena ia yakin kakak dari Cindy itu mampu mengatasi Edward. Tapi kak, kakak akan segera pulang menyusul kamu, jangan khawatir, ucapnya. Josh segera mengajak Cindy menuju motornya dan berlalu dari sana, meninggalkan Yuki bersama si brengsek Edward. Wae, Josh, bagaimana keadaan kak Yuki saat ini? Aku khawatir sama kakak, ucapnya saat mereka telah tiba di depan portal kompleks tempat tinggalnya. Kamu masuk rumah dulu Gi, aku awasin dari sini, kalau nggak mau aku antar ke depan rumah, pinta Josh. Tapi kak Yuki, aku akan menjemput kak Yuki setelah memastikan kamu masuk ke rumah dengan aman, pinta Josh lagi. Baiklah, tolong jemput kakakku ya, aku akan pulang ke rumah dulu, kata Cindy dengan cemas. Tentu, ucapnya. Dengan langkah yang berat Cindy mulai beranjak dari portal kompleks dan melangkah menuju ke rumahnya di 3 nomor setelah portal. Tunggu Cindy, ucap Josh dari atas motornya menghentikan langkah Cindy di depan. Ada apa? Tanyanya sambil balik badan menatap lelaki itu. Aku sayang sama kamu, ucapnya Josh berdebar. Tia, aku tahu. Cindy merespon dengan senyuman. Makasih. Lanjut gadis itu. Aku janji akan jaga kamu baik-baik. Aku tidak akan membiarkan Edward mengusik kamu dalam radius 1 mili pun, tegasnya. Makasih Josh, katanya. Aku balik dulu ya, pamit Cindy tanpa membalas ucapan sayang dari Josh. Entah kenapa sosok Irgi tidak pernah lepas dari bayangannya hingga sekarang. Mungkin jika ia melihat Irgi telah menjalin hubungan dengan cewek lain, barulah Cindy bisa move on dari sosok cinta pertamanya itu. Aku tahu Cindy, dalam hati kamu posisi Irgi masih tidak tergantikan bukan? Tapi aku akan mengambil posisi itu darinya, tidak lama lagi, gumam Josh. Edward rupanya membawa Yuki ke markas Piver yang sekarang telah sepi, padahal sebelumnya ramai. Mungkin mereka semua membubarkan diri usai dirinya gelut dengan
Josh berakhir dengan aksi saling kejar untuk mendapatkan Cindy tadi. "Lo nggak takut sama gue?" tanya Edward memainkan pisau di tangannya berjalan ke arah Yuki yang duduk di salah satu kursi di taman belakang markas. "Kenapa gue harus takut sama lo? Gue lebih tua setahun daripada lo masih seusia adik gue," kata Yuki santai menatap pisau di tangan lelaki itu. "Gue bisa habisin umur lo itu sekarang juga, lo nggak takut? Gue pernah bertemu sama yang lebih jahat daripada lo, dulu saat gue masih kecil, bagi gue lo bukan apa-apa," ucap Yuki mengingat masa kecilnya yang kelam setelah peristiwa pelecehan itu. "Hah? Jadi menurut lo gue nggak bisa jahat? Gue bakal tunjukin gimana jahatnya gue," ucap Edward menodongkan pisaunya ke arah Yuki. Yuki dengan tatapan pasrah menyodorkan tangannya. "Lo bisa memutuskan N4 di gue di bagian ini, mungkin dengan kedalaman 7-10 senti. N4 di gue akan mengalami perdar 4 secara masif dan gue akan meninggal dalam hitungan menit," tunjuk Yuki pada area pergelangan tangannya. "Atau kalau lo mau yang lebih menantang, lo bisa pilih mau memutuskan N4 di bagian siku dalam gue ini, atau di leher gue, kalau di leher N4 di itu tepatnya di area sini," lanjutnya. Perempuan itu menunjukkan bagian vital dalam sistem peredaran D4 rah di tubuhnya. "Atau kalau lo mau yang lebih ekstrim, lo bisa tuh 5 ukekan peleso itu ke bagian sisi kanan perut gue, ada organ hati di dalamnya, lo tuh 5 uke sampai ke dalam 12-15 senti sudah cukup memberikan efek kerusakan yang luar biasa, lo bisa menunggu gue meregang nyawa bahkan sebelum puntung rokok di tangan lo habis," kata Yuki menjelaskan. Edward terdiam pada posisinya, perlahan ia menarik pisau itu dari hadapan Yuki. "Lah," menatap perempuan itu dengan seksama. "Kenapa lo sepasrah itu sama hidup lo? Seharusnya lo takut sama gue, lo takut kalau gue mau bunuh lo. Kan gue udah bilang, gue pernah bertemu orang jahat pas gue masih kecil, dan lo bayangin dari gue kecil sampai sekarang udah berapa juta kali gue memikirkan buat bunuh diri. Jadi kalau lo mau bunuh gue, itu bagus, gue nggak perlu memotori tangan gue sendiri," jawab perempuan itu. "Kalau gue nggak jadi habisin lo, tapi lo ganti dengan tubuh lo gimana?" kata Edward. Santai ia duduk di sebelah Yuki malam ini di belakang markas di bawah sinar rembulan. "Lo telat bertahun-tahun kalau cuma sekedar mau perempat-wanin gue, masa depan gue hancur sejak gue masih kecil, orang jahat itu gue masih ingat sekali muka-mukanya, lo boleh nikmatin gue sepuas lo, tapi tolong setelah itu habisi gue, terserah mau lo buang kemana. Bangka gue nanti, lo hanyutin ke sungai, lo buang ke hutan terserah lo," kata Yuki menatap balik mata Edward. Edward merasakan tenggorokannya tercekat, dia sudah putus asa dalam hidupnya selama ini, namun ternyata masih ada yang lebih putus asa lagi darinya. "Gue nggak minat," ucap Edward menjatuhkan pisau itu ke sembarang arah. "Di mana rumah lo? Gue antar balik," ucapnya. "Nggak perlu, gue bisa pulang sendiri, pastiin lo nggak nyesel udah nolak ucapan gue tadi," kata Yuki beranjak berdiri dari duduknya. "Gue nggak nyesel," jawab Edward terdengar nada bergetar pada suaranya. "Ya udah gue pergi, tolong lo jangan ganggu adik gue lagi," pamitnya. Yuki berjalan sendirian menelusuri trotoar kota malam ini, sesekali perempuan itu tampak menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Yuki tidak pernah membahas soal pelecehan yang menjadikan trauma beratnya itu pada seseorang, kecuali dengan Cindy dan mamanya, dalam situasi tertentu. Tapi malam ini, dia sendiri yang mengungkit luka lama itu.
Kedua tangan Yuki terasa mendingin, kakinya juga bergetar hebat membuatnya kesulitan untuk berjalan. Ia akhirnya jatuh terduduk di trotoar menangis terisak, mengingat hidupnya yang tidak pernah berarti ini. La merasakan beban psikologisnya bertumpuk semua menghantam isi otak dan perasaannya, sampai-sampai ia tidak kuat berdiri lagi, dan kembali jatuh ke trotoar. Air mata semakin banyak meleleh di pipinya. Kenapa aku diberikan umur panjang, sedangkan hidupku sudah terhenti saat usiaku masih 4 tahun, kenapa? Ucapnya lirih. KENAPAA. Teriak laginya begitu hancur. Seseorang membantunya berdiri, dan membersihkan ujung roknya yang kotor akibat tertempel debu trotoar. Loh, gumam Yuki begitu melihat Edward membantunya berdiri. Naik ke mobil gue anterin pulang. Ucapnya. Edward meninggalkan motornya di markas dan kembali mengenakan mobilnya, di mana ia menemukan foto Josh dan Cindy. Sebelumnya, gue bisa pulang sendiri, tolak Yuki lirih. Edward tidak mau tahu, ia menarik kasar Yuki dan memintanya duduk di dalam mobilnya. Keadaan lo aja kayak gini mau pulang sendiri, kalau lo kenapa-napa di jalan gimana? Bukannya lo mestinya nggak peduli, bukannya lo juga mau habisin gue tadi. Gue juga punya adik cewek, dan gara-gara ucapan lo, gue jadi sadar kalau gue udah jahat banget sama adik gue, ucapnya. Udah sebutin di mana alamat tempat tinggal lo, gue anterin. Tegasnya, Yuki menyebutkan alamat rumahnya dan Edward memasukkan alamat tersebut ke dalam sistem GPS di mobilnya. Mobil kini mulai melaju menuju ke arah alamat tersebut berada, perjalanan telah berlalu kurang lebih 10 menitan, dan Edward melirik sekilas Yuki yang tertidur di kursinya. Melihat ketidakberdayaan Yuki ini, berhasil mengetuk hati kecilnya yang terdalam. Ia merasa telah berbuat sangat jahat pada orang-orang di sekitarnya, terutama pada adiknya sendiri, Sarah yang nyaris kehilangan nyawa gara-gara dirinya. Edward yang melihat jalanan berlubang di depannya tampak melambatkan laju mobilnya, demi tidak mengganggu kenyamanan tidurnya Yuki. Sekilas ia melihat ada beberapa bekas luka si pergelangan tangan Yuki. Ia jadi ingat ucapan perempuan ini tentang usahanya mengakhiri hidup berkali-kali. Itu kenapa dia tidak takut sama sekali saat dirinya mengancam akan membunuhnya. Sarah menggeser guling yang sedang dipeluknya saat ini. Ia ingin melihat Saka yang telah tertidur di sampingnya. Lelaki yang telah memiliki hak sepenuhnya untuk mengatur hidupnya. Saka terlihat tidur nyenyak, membuat Sarah menyunggingkan senyumnya. Maaf mengerjaimu untuk membelikan puding mangga warna pink, aku tidak menyangka kamu berusaha benar-benar mendapatkannya untuk aku, ucap Sarah menatap Saka yang tengah tertidur itu. Namun ia sangat terkejut saat lelaki itu tiba-tiba membuka matanya dan membalas tatapan mata Sarah, membuat perempuan tersebut salah tingkah sendiri karena kepergok sedang menatapnya. Tidak apa-apa, aku senang melakukannya, karena aku sayang sama kamu. Besok mau apa lagi? Aku akan mencarikannya untuk kamu dan bayi kita, lanjutnya. Maaf ya Saka. Kenapa minta maaf? Ya karena udah bikin kamu kerepotan. Enggak, aku nggak merasa keberatan kok. Apa yang dikatakan oleh Revan benar? Aku harus bertanggung jawab dengan apa yang telah terjadi pada diri kamu. Aku akan menjaga kamu dan bayi kita ini dengan baik. Makasih Saka, BTW tidur yuk, besok ujian nasional hari pertama, ucap Sarah. Saka mengangguk dan segera merentangkan lengannya untuk tidur sambil mendekap Sarah. Tahap ujian nasional adalah bentuk peperangan antara hidup dan matinya para murid di semester akhir. Tentu banyak ketegangan dan beban mental yang sedang dialami oleh mereka. Tidak terkecuali Sarah dan teman-temannya. Hari pertama ujian nasional ini
Materinya adalah bahasa Indonesia. Dan mereka telah menyelesaikan soal-soal ujian ini. Kurang lebih 5 menit yang lalu. Saat kelas 12 sedang ujian, para adik kelas mereka libur, kecuali yang berkepentingan saja yang boleh masuk seperti anak OSIS maupun anak ekskul, itu pun dilarang membuat kegaduhan yang mengganggu proses ujian. Sarah sudah pulang bersama Saka, begitu juga bersama Dirga. Robert sudah tidak kelihatan lagi batang hidungnya sejak bel pulang tadi berbunyi, begitu juga Revan. Menyisakan Cindy yang masih menunggu taksi di halte. Ketika Cindy tengah menunggu taksi, saat itulah ia melihat Chika yang rupanya masuk sekolah karena tergabung dalam ekskul Paski, sedang dihampiri oleh Irgi di kejauhan. Entah kenapa Cindy tidak bisa memalingkan wajahnya barang sekejap dari sosok itu, padahal sudah jelas Irgi juga melihatnya namun tetap memilih menghampiri Chika. Tak lama kemudian Cindy melihat Irgi berjalan menuju area parkir, sedangkan Chika berjalan ke arahnya. "Hai Kak Cindy," sapanya begitu gadis itu telah sampai di halte. "Oh hai Cik, nggak libur ya? Ada ekskul," sapanya. "Lia Kak, apalagi ini spesial buat upacara kemerdekaan, jadinya lebih giat lagi," jawabnya sambil duduk di sebelah Cindy. "Wah, upacara 17 Agustus ya, kan masih lama, latihannya udah dari sekarang," tanyanya. "Lia Kak, nggak tahu tuh gurunya, pegel tahu," keluhnya. Lagi dekat sama Irgi ya?" tanya Cindy pada akhirnya setelah berpikir sejenak. Seperti itulah Kak, bingung jelasinnya," jawabnya. "Emang kalian belum jadian?" tanya Cindy getir namun berusaha ia tutupi dengan senyumnya. "Jadian? Nggak mungkinlah Kak, Kak Irgi mana suka sama aku kan cuma bocil di matanya." "Berarti belum? Mungkin hari ini dia mau confess," goda Cindy. "Di Kak Cindy apaan sih? Nggak mungkin," ucapnya dengan wajah memerah. "Mungkin aja, perasaan orang kan nggak ada yang tahu," ujar Cindy tertawa kecil. "TINN. Ayo," kata Irgi berseru dari atas motornya. Jika dulu Cindy tentu akan melompat kegirangan dan duduk di boncengan Irgi dengan cerita-ceritanya sepanjang jalan, maka hari ini dia adalah penonton, karena yang diajak Irgi tentu bukan dirinya. "Kak Cindy duluan ya," pamit Chika menatap Cindy dengan tidak enak. "Oh iya, hati-hati semangat," pesan Cindy mengacungkan dua tangannya yang mengepal perlambang supportnya pada sang adik kelas tersebut. Chika mengangguk lantas duduk malu-malu di boncengan Irgi. Sementara lelaki itu tampak membuka visor helmnya dan menatap Cindy. "Gue duluan ya Sin," ucapnya. Ini adalah kali pertama Irgi mengajak Cindy berbicara dengan baik, setelah mereka putus. "Oh iya, silakan hati-hati ya, bawa anak orang," ucapnya mengulas senyum. "Lia, taksi lo masih lama?" tanyanya sambil menyalakan motornya. "Bukan taksi online kok, taksi reguler aja yang nanti lewat sini ya aku naik," katanya. Namun belum selesai Cindy menjawab sebuah motor juga terhenti di belakang motor Irgi. Lelaki itu segera membuka visor helmnya dan memanggil Cindy. "Cindy, belum pulang? Sama gue yuk," ucapnya. Cindy menoleh ke asal suara dan ternyata itu adalah Josh, yang sekarang tercatat sebagai pacarnya, demi memintanya menahan Edward waktu itu.